Lau ya'lamun nasu ma fi syari Ramadan minal khair latamannat ummati an yakuna Ramadanu sannata kullaha. Kalau seandainya, kata bila Rasul, manusia-manusia yang ada di alam dunia mengetahui tentang kebaikan-kebaikan Ramadan, niscaya umatku akan munajat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya 1 tahun bulan-bulannya jadikan semuanya bulan suci Ramadan. Lau ajinallahu li samawati wal ardi, kalau seandainya Allah izinin langit sama bumi, anta takallama la syahadata liman shoma ramadana bil jannati. Kalau seandainya Allah izinin nih langit yang ada di atas kita bisa ngomong, lalu bumi yang kita pijak bisa bicara, maka kedua-duanya akan mengkhabarkan kepada manusia supaya puasa di bulan suci Ramadan. Karena jaminannya apa? Ada sebuah garansi dari Nabi, garansi dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syar'un unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh was salahal jasr. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar rigil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi athhar wa asbil akhyar adada ni'amillahi wa ibali. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para shaimin wa shaimat rahimakumullah, segenap jamaah salat subuh berjamaah Masjid Jami Nurul Jannah yang insyaallah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita para tuan-tuan guru, di antaranya yang sama-sama kita hormati, wajib kita muliakan, wajib kita cintai dan taat segala perintah dan titahnya. Kita hormati diri, keluarga dan keturunannya, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Rafiuddin Hasan. Tering doa buat beliau senantiasa panjang umurnya, sehat walafiat, berkah hidupnya, berkah rezekinya, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Rahili Ilyas, pun beliau insyaallah kita doakan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, setiap langkah-langkah dakwahnya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin ya rabbal. Kelihatan banget puasanya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Haji Hamim Abdul Hamid. Insyaallah pun beliau doain biar panjang umur, sehat walafiat,
berkah hidupnya, berkah rezekinya, juriyahnya Allah jadikan juriyah salihina wa salihat. Yang kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Asmullah, mudah-mudahan pun beliau insyaallah sehat walafiat, panjang umurnya, dan senantiasa doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tuan guru kita Al-Mukarram Ustaz Mutkilah LC, terindo abad beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, setiap langkah-langkah dakwah beliau selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan Guru Al-Fakir Al-Mukarram Kiai Haji Bahrul Ulum, doain mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doanya diijabah oleh Allah, dan setiap langkahnya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para tuan guru yang lainnya, para kiai, para masyayikh yang mohon maaf sekiranya namanya tidak Al-Fakir sebutkan, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, mahabbah, kecintaan Al-Fakir kepada antum yang hadir hari ini. Mudah-mudahan insyaallah puasa kita hari ini insyaallah sampai maghrib dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama dan utama, kita bersyukur kepada Ilahi Rabbi. Allah adalah Tuhan Sang Maha Pemberi. Semenjak yang kita cari maupun yang belum pernah kita cari, terkadang jalannya penuh duri dan penuh dengan misteri. Dan tempo-tempo kita di rumah makannya cuma ama ikan teri. Namun wajib kita syukur dan kita nikmati. Insyaallah kita akan memperoleh janji Allah yang pasti, yaitu kehidupan surga yang abadi. Amin ya rabbal. Salawat terangkai salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada seorang nabi dan rasul yang terakhir, yang nama beliau terus menerus selalu terukir, yang membawa dan menggiring manusia menjadi berpikir dan berzikir, itulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, salawat kepadanya, akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal. Pagi hari ini saya bersyukur betul bisa berada di tempat yang baik, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya bisa duduk bersama dengan orang-orang soleh dan soleha yang berakhlakul karimah. Yang hari ini mudah-mudahan kita puasa yang ke berapa? Ke-8. Ada yang 8, ada yang 9. Ya, kalau 15 nggak mungkin. Ya, karena ada yang puasanya hari Sabtu. Mudah-mudahan insyaallah kita ini hamba-hamba Allah yang selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa kita Allah ijabah. 3 bulan yang lalu melalui ajaran baginda Rasul kita munajat sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah nih, kita sampai sudah hampir kurang lebih 1 minggu daripada bulan suci Ramadan. Dan Ramadan tahun ini beda luar biasa. Kita bisa sholat berjamaah dibanding 3 tahun yang lalu. Di tempat saya itu sholat tarawihnya kucing-kucingan, ya, main umpet-umpetan, sakut ketahuan sama Satpol PP. Ya, ini sekarang mah alhamdulillah tenang, nyaman. Ini yang kita nanti ini nih, karena coronanya udah merah gitu. Orang sini ngerti merah apa enggak? Ya, coronanya udah merah. Ya, ditambah lagi
Omikron, tapi insya Allah aman, insya Allah aman. Ini kita tahu semuanya nih. Saat ini kita masih bertahan betul di ini masjid, habis sholat subuh berjamaah nggak bergerak, karena kita tahu amalan-amalan yang sunnah dapat pahala wajib, amalan yang wajib pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diamnya orang yang lagi saum, diamnya orang yang lagi puasa dinilai tasbih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidurnya orang puasa dinilai ibadah. Naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa dinilai ibadah. Ini hadis walaupun dhaif banyak yang amalin. Ya, banyak yang amalin. Habis subuh biasanya ngapain? Tidur. Bangun zuhur tidur. Bangun asar tidur. Bangun maghrib buka itu mah nggak tidur. Masya Allah. Kebanyakan tidurnya apa kebanyakan baca Qur'annya nih? Ya, orang sini mah kebanyakan baca Qur'annya. Alhamdulillah, luar biasa. Lau ya'lamun nasu ma fi syahri Ramadan minal khair latamannat ummati an yakuna Ramadan sannata kullaha. Kalau seandainya, kata bila Rasul, manusia-manusia yang ada di alam dunia mengetahui tentang kebaikan-kebaikan Ramadan, niscaya umatku akan munajat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya 1 tahun bulan-bulannya jadikan semuanya bulan suci Ramadan. Lau ajinallahu li samawati wal ardi, kalau seandainya Allah izinin langit sama bumi, anta takallama la syahadata liman shoma ramadana bil jannati, kalau seandainya Allah izinin nih langit yang ada di atas kita bisa ngomong, lalu bumi yang kita pijak bisa bicara, maka kedua-duanya akan mengkhabarkan kepada manusia supaya puasa di bulan suci Ramadan. Karena jaminannya apa? Ada sebuah garansi dari Nabi, garansi dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan emang ujung-ujungnya harapan kita kan pengen ke surga, benar apa enggak? Bu masih hidup ya, alhamdulillah. Harapan kita kan pengen ke surga. Makanya ada sebuah cerita untuk motivasi kita di dalam kitab Duratun Nasihin karangan si Utsman bin Hasan Al-Khibawi. Ini ada sekelompok manusia, ibu bapak, tiba-tiba udah ada di surga. Malaikat penjaga surga bingung, ini rombongan mana ini? Ini rombongan Gang Celebuk bukan? Gang Celebuk 1 apa Celebuk 2 nih? Rombongan Masjid Jaminul Jannah bukan? Ditanya, man antum, siapa kalian? Lalu mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, derajat apa yang bisa kalian berada di dalam surga tanpa proses kembali? Yang lainnya kan diproses, ini enggak. Ditanya tuh, hal ra'aitumus sirat, apakah kalian lewat sirat? Wah, enggak lewat saya, kami enggak lewat. Hal ra'aitumul hisab, apa kalian dihisab? Wah, enggak. Hal ra'aitumul mizan, apakah amal kalian ditimbang oleh Allah? Wah, enggak. Derajat apa? Istimewa banget nih, kok udah ada di surga? Mereka menjawab, selama kami hidup di alam dunia, amalia perbuatan kami dilakukan dengan cara sirriyah, secara diam-diam. Yang tahu kami sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Ramadan syahrul tarbiyah, Ramadan bulan pendidikan, Ramadan madrasah, Ramadan sekolahan, yang kita semua dididik di dalamnya supaya ibadah puasa kita itu ibadah sirriyah, dalam artian semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan imanan wahtisaban. Jadi yang tahu puasa itu kita sama Allah.
Orang lain nggak bisa dibohongin, karena yang puasanya itu bisa berkaru pura-pura. Kalau ibadah yang lain orang bisa nilai. Itu Fulan bin Fulan tuh sholatnya Masya Allah khusyuk banget. Bagaimana khusyuk? Sujudnya lama, jidatnya apa ya di hitamnya. Itu Fulan bin Fulan sodakonya luar biasa. Bagaimana kamu tahu? Dia sodakonya sampai ratusan juta. Orang bisa nilai. Itu Fulan bin Fulan hajinya mabrur banget. Kok bisa? Karena usai pulang haji ke masjidnya rajin, taklimnya rajin, ibadahnya rajin, bisa dinilai oleh orang. Kalau puasa nggak bisa orang nilai. Yang tahu dirinya sama Allah Subhanahu. Jangan beranggap wah ini puasanya cakep dia nih. Kenapa? Ludah mulu, ludahnya habis ember. Itu belum jadi ukuran. Makanya yang tahu kita sama Allah Subhanahu, makanya bisa dipura-purain, bisa bohong. Makanya ada cerita tuh, ada orang berangkat kerja, ya bininya cium tangan tuh bolak-balik sama suami. Begitu Bu, kalau cium tangan sama laki bolak-balik. Ini sama laki cium tangan apa enggak? Bu. Nah, alhamdulillah, ini muka wanita solehah semua nih, alhamdulillah, masya Allah. Bolak-balik. Kata bininya, orang sayang sama lakinya. Tadi ya bang, di jalan mudah-mudahan puasa abang kuat gitu. Ya amin. Berangkat nih kerja. Kerja di PT. Pas lempengan Johor, udah mulai keringetan. Lehernya kering, kerontang, perut bunyi. Waduh, roman-romannya kagak kuat ini. Akhirnya mindik-mindik, dia ke belakang tuh kantor PT-nya. Di belakang pojokan ada warteg. Dia masuk ke dalam, ditanya sama tukang warteg, mau ngapain Pak? Shh, takut ketahuan. Mau makan. Pakai apa Pak? Shh, mie rebus, sawi, sama telur. Dia makan tuh Pak Bu. Udah dia makan, dia usap aja mulutnya, biar kelihatan kering. Orang nyangka dia puasa. Pulang dari warteg gontai jalannya. Ketemu teman di jalan, orang jalannya gontai. Antum puasa, insya Allah. Jalannya sempoyongan. 5:30 dia pulang. Sampai rumah, ucapan salamnya lemes banget. Assalamualaikum. Bininya keluar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah abang pulang. Ya Allah, puasa abang, insya Allah. Jauhnya pelan. Dibohongin tuh bininya. Nggak lama Allah tunjukin tuh sakit perut dia. Pas sakit perut, aduh ada apa bang? Perut sakit banget ini. Sini bang saya kerokin. Dikerokin sama bininya. Pas dikerokin muntah keluar mie rebus, sawi, sama telur dadar. Bininya curiga, bang perasaan tadi sahur nggak makan itu bang. Orang bisa dibohongin tuh. Bukan berarti orang nyender, mau tidur, mau itu puasa, belum tentu. As-saumuli wa ana ajibi. Puasa itu dari aku kata Allah, dan aku yang langsung balas tuh. Makanya nih momentum Ramadan luar biasa, manfaatin dengan baik. Sering saya tulis di status saya, kejar Ramadan 1 paket. Karena ada Ramadan setengah paket Pak. Setengah paket bagaimana? Siangnya dia puasa, malam nggak terawih, setengah paket tuh. Ada nggak orang kayak begitu? Ya puasa mau puasa, terawih kagak. Itu juga lagi pertama doang terawih, sampai penuh di masjid, sampai keluar-luar. DKM bingung. Ya tuh. Ada lagi yang terawih tapi nggak puasa. Rombongan bocah ledok. Yang parah nggak hormatin, puasa kagak, terawih kagak. Ini kita alhamdulillah nih. Ya puasa juga, terawih juga, alhamdulillah. Kadang-kadang orang anggap ya cuma sunnah doang. Makanya kadang-kadang saya diajak buka puasa paling males kadang-kadang. Kadang-kadang nggak terawih tuh, asih terus isya, entar terawih gampang begitu. Nah kita ini orang Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini orang-orang Betawi,
orang-orang yang ada di Jakarta, Bekasi yang rajin luar biasa, yang kita tahu fadilah daripada salat tarawih. Laisa min abdin yusolli fi lailati min syahri ramadana illa kataballahu bi kulli rak'atin alfa wa khamsi mi'atin hasanatin. Nggak ada orang yang sholat malam hari daripada bulan Ramadan salat tarawih kecuali Allah balas tuh satu rakaatnya dibalas 1.500 kebaikan. Masya Allah. Sekali nonggeng, harus ini kali nonggeng nggak? Nonggeng doang, sekali nonggeng 1.500. Wa bana lahu baitan fil jannati min yakutatil hamra'ah. Bukan itu doang, satu kali nonggeng dibangunin rumah di mana? Di surga. Min yakutatil hamra'ah, itu bahan bangunannya bukan hebel, bukannya batu kolar, pasir sama semen, bukan, dari intan mutiara warna merah. Masya Allah. Sekali nonggeng doang itu, sekali nong. Laha sab'una alfa babin, itu rumah yang dibangun buat orang yang terawih, pintunya ada 70.000. Rumah kita ada nggak pintu 70.000? Ya, apalagi rumah saya pintu menatu, masuk depan, kali depan, nggak punya pintu belakang pak. Udah bu, pintu belakang udah jarang, belakang udah rumah orang, belah kanan rumah orang, udah belah kiri rumah orang, pintu menatu. Lain zaman kongkong kita, kongkong saya mah dulu masya Allah pasebannya panjang banget, orang dulu mah berani-berani. Kenapa pemberani? Rumahnya di sini, cubluknya jauh banget, mati ke cubluk. Ya, orang sekarang toilet, WC, ya cubluknya tuh jauh banget, saking jauhnya takut keluar jalan, pantat pala, pantat pala. Orang dulu tuh di atas daun-daun kimpul lah, tuh orang dulu hebat-hebat, sumurnya jauh, sumur sama rumah jauh. Orang sekarang malah ada penakut, ya kamar mandi di situ, WC di situ, jadi satu rumah. Orang lu berani-berani. Alhamdulillah, masya Allah. Laha misra'ani min jahabin, itu pintu yang 70.000, daun pintunya terbuat dari emas. Bayangin kalau rumah kita di sini di Gang Cilepuk, berapa sini? Cilepuk 1. Kok namanya Gang Cilepuk sini Ustaz? Oh, nama pahlawan namanya Cilepuk. Oh, saya udah tahu, saya ini nggak ada sejarahnya. Bayangin pak, kalau rumah kita di dunia di sini nih, rumahnya di intan, temboknya, pintunya di emas, kira-kira bisa tidur apa enggak? Bisa tidur apa enggak? Kagak bakal tidur, jagain pintu, takut dicongkel sama orang. Tuh masya Allah, ini luar biasa. Yang penting imanan wahtisaban, karena iman hanya mengharapkan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kita udah saban tahun, ya puasa kita jangan kayak puasa bocah, harus ada peningkatan. Walaupun udah 7 hari ini udah ada banyak pergeseran, bukan pergeseran waktu, pergeseran jamaah. Yang tadi di belakang, paling belakang pindah ke depan, udah ada pergeseran. Apalagi hujan mulu kemarin, ya Allah hujan, masya Allah, alhamdulillah. Jalanan macet. Nah saya ada di Gang Kemis, mau ke Jati Bening itu 1 jam itu pakai motor, nggak bisa jalan, hujan lagi. Ini luar biasa Mak. Jadi manfaati momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini Ramadan terakhir buat kita, mungkin Ramadan bakal datang lagi. Yang jadi pertanyaan, di saat Ramadan datang, kira-kira umur kita panjang apa kagak? Orang contohnya udah banyak Pak, kawan tetangga dipanggil sama Allah, udah pada pulang. Rajab panjang umur, Sa'ban bulan Roah mati. Habis ngeroain panjang umur, habis keramas, siang harinya nyari merang. Orang dulu nyari merang, buat diapain tuh merang? Dibakar, disaring sama kudungan, diperes pakai air. Mau ngapain? Keramas. Lah habis keramas
sholat maghrib meninggal dunia. Umur tuh nggak ada yang tahu. Umur tuh acakan, nggak ada yang tahu kita, Mbak. Jadi manfaatin dengan sebaik-baiknya. Jangan anin orang mati itu burung tutit-tutit. Ini kadang ada burung tutit-tutit, ada yang mati. Titutit, wah mati nih. Kalau titutit-tutitnya panjang, Pak, yang mati orang kaya tuh. Titutit. Oh, kaya nih mati. Kalau tutitnya jarang, Pak, miskin tuh. Tutit, ya mati orang susah. Kebenaran saat itu burung tutitnya panjang. Burung tutit itu kecil, Pak, kecil. Saking takutnya tetangga saya ada burung tutit diselepatin, takut mati dia. Tetangga saya tuh ada burung tutit diselepatin. Ngapa Pak Haji diselepatin? Gua takut mati katanya. Burung tutit di rambutan gua, kecil burungnya, Pak. Kecil. Kebenaran itu tutitnya panjang. Titutit. Kata Ustadz, alhamdulillah ada yang mati. Jawab tahlil. Pas diumumin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang mati endenya. Wah, coba itu. Pak, jangan berharap itu kita sehat, itu kita panjang umur, belum tentu, Pak. Belum tentu. Belum lama di Galur, ya, Galur Bintara, ikut khutbah Jumat Ustaz. Khutbah pertama dia sehat sampai menggelegar khutbahnya. Pas khutbah kedua nggak bangun-bangun, dia tengok lagi begini nih di bangku, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gua sehat, gua nggak bakal mati, gua mah masih muda, engkong gua duluan yang mati, belum tentu. Gua mah ustad, murid gua dulu, belum tentu. Berapa banyak engkongnya masih panjang umur, cucu udah meninggal dunia, ada nggak? Berapa banyak yang sakit panjang umur, yang sehat mati? Tetangga saya aja, Pak, nih, Pak, suaminya masuk rumah sakit Harum, bininya jenguk, besuk, pas besuk nemenin, muntah, pas muntah masuk UGD, cuma hitungan menit meninggal dunia. Yang sakit panjang umur tuh lakinya, bini yang sehat mati. Sedengar kabar tuh lakinya udah kawin lagi tuh. Kata ibu-ibu kan nangisnya sebelah mata. Al-mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Al-mautu yati baghtatan. Kalau di kampung nih sering dinyanyi sama ibu-ibu nih kalau sebelum ngaji. Ya man bidunya mustaqil qad garahu tulul amal awalam yazal fi qablatin hatta dana minhul ajal. Termaktub dalam kitab kitab Nasul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sarang oleh Imam Nawawi Bantani. Yang ibu-ibu suka begini, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Tuh, al-mautu yati baghtatan, tiba-tiba, Mak, dadakan. Teman saya Ustadz Ahmad, rumahnya di Kampung Benda, Pasar Benda, Duren Sawit, sehat, semalamnya habis MC acara maulid, menjelang subuh dibangunin sama bininya, udah nggak ada nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita bakal mati nih, bukan nakut-nakutin, emang pasti. Yang muda bakal mati, yang tua tahu diri, bener nggak? Gua udah bawa kuburan, udah bawa kuburan, Mak. Tanda orang itu udah dikit lagi mau ke sono, anehnya. Yang pertama, mata udah 4 kayak saya nih, udah mau ke sono, udah ngalor, udah. Rambut yang tadinya hitam berubah putih. Ini rambut saya kalau saya buka, Pak, putih semua nih. Kadang-kadang cuma bela diri aja, kok rambutnya putih banget, lagi duduk di pohon jambu kembangnya pada jatuh. Gigi permisi atu-atu, tangan udah geged, kata orang Betawi buyutan. Kaki udah 3 tuh, gigi ompong, kuping udah gak tapi denger, tanda-tanda udah mau ke sono.
Makanya orang yang paling cerdik adalah orang yang menyiapkan dirinya sebelum datang kematiannya. Nih semuanya ini orang soleh dan soleh yang hadir. Kenapa hadir di masjid, salat berjamaah? Karena kita tahu betul dunia cuma sebentaran doang. Kababil mauti wa idza. Cukup kematian contoh buat kita. Buat apa kita sombong punya harta? Buat apa kita sombong punya ilmu? Suara bagus, hebat, menggelegar, ceramahnya luar biasa, harta di mana-mana, pangkat jabatan kedudukan, nggak perlu dipamerin, nggak perlu dibanggakan, cuma titipan doang, cuma sebentar doang. Berapa lama jadi di dalam dunia? 60-70 Pak. Apalagi zaman sekarang 40 mati. Orang dulu panjang umur 150, ada lagi sampai 200 umurnya Pak. Itu luar biasa. Rombongan saya ini ke bawah nih 40. Rata-rata sekarang nih 40 udah pada lewat. Antum berapa Ustaz? Hah? Yang bukan nakut-nakutin. Iya, nih kali ini udah aman nih. Kalau saya udah 40 lewat, ya 47 lewat, aman. Ya, insya enggak juga tuh. Jadi maksud saya bagaimana nih? Ini Ramadan Pak. Ya Allah, saya merasa ini yang paling nyaman dibanding 3 tahun yang lalu. Ini paling nyaman Pak. Enak gitu, masya Allah. Tenang. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Dijawabin rame-rame. Ini yang kita rinduin nih. Kangen sama kemudian kayak beginian nih Pak. Mohon maaf Pak, lagi datang corona pertama bulan Maret. Itu semua masjid nggak ada yang sholat Jumat. Oh di sini Mak? Kagak juga. Ini Pondok Kelapa doang kali. Semuanya masjid saya paling terakhir. Karena saya dia terakhir itu kenapa? Dipanggil terus sama polisi. 3 kali dipanggil. Ujung-ujung mau ditahan. Denda 100 juta. Lah daripada 100 juta mendingan buat rumah saya bangun genteng pada bocor. Nih ya kayaknya tuh ini hari apa ya? Nggak ada seorang ngaji. Dia kalau cuma ada yang ngaji nih Pak. Tuh nggak boleh. Datang Omikron, ajan suruh kecilin, Pak. Naudzubillah min. Ajan aja kenceng banget kagak pada bangun. Lu bagaimana dikecilin? Nggak ada yang datang ke masjid. Kenceng banget Pak. Mohon maaf ya, umpama di samping masjid lah kagak sembahyang. Lu coba itu. Ya Allah, gedeg banget sama suara ajan. Mohon maaf Pak, tetangga saya di non muslim datang ke saya. Ustaz terima kasih. Jangan ikut-ikut namanya begitu andanya. Kenapa Bu? Saya ini kerja nggak kesiangan gara-gara dengar suara ajan. Masya Allah. Non muslim ngomong begitu. Masa orang Islam ngomongnya, aduh naudzubillah min. Kan enak dengan ajan, suara mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak? Ibu giniin. Idza nudiya lis-sholati, apabila ada panggilan tuh untuk sholat, ini hadis, maka itu setan itu pada kabur sampai suara ajan nggak kedengeran. Dia lari kenceng banget tuh setan. Kenapa? Sambil kentut-kentut tuh setan, saking takutnya dengan suara azan. Ini manusia nggak dengar ajan aja nggak sholat, suara ajan nggak demen. Berarti kan lebih parah daripada setan. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, ya terus ini Ahlussunnah wal Jamaah berjamaah makmurkan masjid, insya Allah pahalanya besar, insya Allah. Karena ngingat waktu ya sampai isrok, ini waktunya udah pas 6. Jadi saya simpulin omongan saya dan juga Bu terakhir ya, ini pahala yang paling gede selama puasa ibu-ibu. Bapak setuju nggak? Pahala yang paling gede di bulan puasa selama puasa nih istri kita, bini dibanding kita. Surupai membuktikan, habis sholat subuh kita biasanya ngapain? Tidur. Bini kita nyuci, ngepel, Rizka jam 9 dia sholat duha. Kalau kita habis sholat duha ngapain? Tidur lagi. Bini kita enggak Pak, sholat duha jam 9, jam 10 berangkat ke pasar belanja, pulang jam 2 siang.
Nggak bercahaya. Orang kalau lagi puasa duit banyak Pak, apa aja pengen dibeli. Bener gak? Dimakan mah kagak. Bener gak? Wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pulang jam 2 habis salat zuhur kita ngapain? Tidur. Bini kita ngapain? Nyangin Pak, nyangin kangkung, daging. Belum sempet diolah. Asar kita sholat asar ngapain? Tidur. Bini kita ngapain? Masak. Maghrib jam 6, jam setengah 6 udah kelar, taruh di meja semuanya, seret. Jam 6 kurang seperempat dipanggil suaminya, Fafa. Akan pakai angel. Fafa. Suaminya anak duduk di meja, kata bapaknya, Neng hidupin TV. Oh, dikit lagi mau ajan, hidupin Pak. CDI coba. Udah ajan belum? Belum Pak. Ganti Indosiar. Udah belum? Belum Pak. SCTP? Belum juga. Antp? Belum. Jak TV bunyi beduk, tak 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 tak, duk duk. Wow. Udah megang gelas. Tatanya bukan azan, iklan. Pas dengar suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang pertama buka bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Bini mah paling belakang. Ya Allah, alhamdulillah tong Neng, lu sampai maghrib. Alhamdulillah ya Bang, abang kuasnya habis sampai maghrib Bang. Padahal lakinya berbelajar. Ya, habis subuh dia tidur, dia bangun jam 9 mandi. Dia mandi lagi, dia tidur lagi. Asar, dia tidur lagi, setengah 6 mukanya pucat banget. Tuh, habis itu ngapain kita? Sholat maghrib. Bini kita ngapain? Belum sempat dicuci Mak, piring sama gelas masukin kamar mandi. Sholat maghrib tanggung, sholat isya tanggung, sholat taraweh pulang jam 9. Habis sholat taraweh kita ngapain? No depan no jonjon blonjor, kopi, ya kolak, rokok Jisokam. Yoi, bebas dia. Lalu ini kita ngapain Bang? Nyuci piring dari jam 9 sampai jam 11. Anak banyak. Pas jam 11 begini, alhamdulillah ya Allah kerjaan kelar. Baru begini nih Bang. Anak yang kecil nangis. Namanya ibu Pak. Dia lagi capek, diraup anaknya. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Tangannya ngomong. Raja apaan tuh? Ya malu tukang ojek doang. Nggak apa-apa. Sampai jam 12 anaknya tidur, nggak nangis. Jam 1 lakinya nangis. Ya, pahala paling besar tuh ibu-ibu insya. Yang penting imanan wahtisaban. Insyaallah ini alhamdulillah melalui pertemuan ini kita semuanya kita bersyukur sama Allah panjang umur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah bisa puasa, bisa tarawih. Lihat anak cucu pada puasa girang banget. Yang kedua, kita kejar dengan baik ya, bukan hanya puasanya ya, qiyamul lailnya, tarawihnya, witirnya, baca Qur'annya kita ambil, jangan kita sia-siain. Ingat, mungkin ini Ramadan yang terakhir buat kita. Kita nggak tahu tahun depan apa masih bisa puasa lagi ya. Mudah-mudahan si panjang umur ya, sehat walafiat, dan semuanya dengan berpuasa hidup kita akan sehat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang lagi sakit biar sehat, yang sehat biar jadi ibadah. Saya doain juga yang lagi susah diganti dengan kemudahan, yang lagi nggak punya duit dibagi duit yang banyak, yang berkah, yang halal untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya enggak ngajak, cuma berdoa. Tanggal 11 itu mahasiswa akan turun. Doain biar aman gitu. Jadi aspirasinya tersampai ya kepada yang di atas. Jalan tenang, lagi puasa, nggak terjadi apa-apa. Doain Pak ya, mereka itu adalah putra bangsa kita. Hayatul bilad bil patah, hidupnya negeri ini di tangan anak-anak muda. Ya, mudah-mudahan dengan baik, dengan santun, dan nggak terjadi apa-apa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina walil mu'minina amin. Mohon maaf, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.